Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan tutorial elektrostatik pada minggu pertama yang belum sempat dibahas di kelas. Oke, di sini ada dua partikel bermuatan, yaitu Q1 Q2 yang diletakkan pada sumbu X katanya. Yang ditanya adalah medan listrik. Medan listriknya berapa? Tapi jika titiknya itu yang ditanya adalah di tengah-tengah kedua partikel. Kayak gitu ya. Nah, secara rumus kita udah tahu bahwa medan listrik itu adalah besarnya Q per R kuadrat kali R topi gitu kan ya. Nah, kalau kita gambarkan dalam koordinat X, Y, maka kan diperoleh gambar seperti ini. Jadi di sini titik tengahnya, karena dia positif, maka arah ke sana, ya kan? Karena dia arahnya itu keluar dari Q2. Kalau kita tinjau di titik ini ya arahnya ke kiri. Begitupun dengan yang Q1 negatif. Negatif itu artinya masuk, berarti dia mengarah ke Q1, makanya E1 juga mengarah ke kiri. Nah, di sini sebetulnya yang diperlukan dari kalian itu adalah ketelitian, bagaimana menentukan R-nya dan bagaimana mengetahui arahnya gitu ya. Itu yang penting. Kalau rumus mah tinggal dimasukin aja nanti ujung-ujungnya kan ya. Nah, sekarang R-nya itu bagaimana? R-nya itu dapat dicari dengan seperti ini. Jadi nah ini dia. Jadi dari angka 6 ke 21 itu titik tengahnya itu di mana? Gitu ya. Nah, di sini ternyata titik tengahnya di 13 sama 14. Jadi kita cari mediannya. Nih dari sini ke sini itu ada 7, dari sini ke sini itu ada 7. 7 ya. Nah, ternyata setelah dicari mediannya itu adalah 13,5. Nah, ingat R adalah R itu kan jaraknya ya. Nah, kalau dilihat ini misalkan di titik P gitu, maka kan kita tahu X1-nya itu adalah 6I gitu. X2-nya itu adalah 21I. Ini nanti tinggal diubah, udah diubah aja ya sentimeternya biar sama. Dikali 10 pangkat min 2I dikali 10 pangkat min 2I gitu kan ya. Nah, XP itu ternyata tadi di 13,5 kali 10 pangkat min 2I juga. Nah, makanya yang perlu diperhatikan ini, kalau kita mencari E1 itu maka E1-nya itu kan E di titik P karena 1 ya, berarti EP1 itu adalah ini K dikali Q1 per RP1. Jadi jarak dari P sorry sebentar. Oke, nggak masalah ternyata. Nah, ini berarti kita harus cari dulu RP1 itu apa gitu. RP1 vektor itu adalah RP dikurangi R1. RP-nya tadi ini dikurangin dengan R1 gitu ya. Oke, ini saya buatnya jadi nggak apa-apa deh. Jadi karena di sini sumbunya cuma sumbu X ya, X ini bisa langsung saya tuliskan sebagai R-nya. Jaraknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita cari EP1 sama dengan K Q1 per RP1 dikali R topi P1. Kalau EP2 itu K Q2 per RP2. Ya ini kuadrat, jangan lupa RP1 B2 kuadrat. Nah, seperti ini. Coba kita substitusikan ya. Jadi di sini EP1 sama dengan 8,99 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya tadi min 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi RP1-nya tadi RP dikurang R1. RP tadi 13,5 dikurangi R1 itu adalah ini titik awalnya ya 6. Ini kuadrat 10 pangkat min 2 karena 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadi min 4 ya. Nah, ini berapa hasilnya? Terus EP2 itu ini bukan energi potensial ya, tapi ini medan. Nah, di sini 8,99 kali 10 pangkat 9
kali 2 kali 10 pangkat min 7 dibagi 13,5 dikurangin 21 titik yang kedua kan ya, kuadrat. Jadi tadi itu ini nggak masalah minus itu karena dikuadratkan nggak masalah ya, 10 pangkat min 4. Nah ini kan nilainya sama nih ya, ini nilainya sekitar minus 3,196 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb I. Nah yang ini juga 3,96 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb I. Nah tapi ingat EP2 atau E2 tadi kita lambanginnya di sini. Nah tadi ya, ini EP2 itu arahnya ke kiri juga. Jadi untuk mencari arahnya ini kita minusin aja. Ini menandakan arah ke I negatif ya. Nah maka totalnya nggak nol, tuh yang harus diperhatikan. Berarti E pada titik P itu adalah EP1 ditambah EP2 yang itu bernilai minus 6,39 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb dengan arah ke sumbu X negatif atau ke kiri, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!